sadar. Jangan sampai NU itu direbut dengan orang-orang yang tidak jelas. NU ya tetap NU, tapi orangnya ini kita harus menyadari, betul nggak? Ngaku-ngaku segala macam ini bahaya atau tidak? Bahaya. Jangan sampai mendoktrin seperti begitu. Kalau orang ahli toreko benar-benar sudah dibeat, sudah disumpah, kenapa? Dibeat itu harus tanggung jawab dunia akhirat, harus tanggung jawab kepada negaranya, harus tanggung jawab ke Asianya, harus tanggung jawab dunianya, betul nggak? Itu seorang ulama. Nggak ada ulama ini mau menghancurkan, nggak ada. Pasti menyelamatkan negaranya, bukan menghancurkan negaranya. Bahaya ini. Apalagi sampai menyebut wali kutub. Wali kutub itu pemborong. Siang malam dia nggak mikir apa-apa, hanya Allah dan Rasulnya. Itu seorang wali kutub dan kerjanya siang malam. Ini mengaku-ngaku bahaya. Berarti mereka itu zaman dulu Rasulullah SAW mau diambil, berarti mereka pengen jadi seorang nabi. Kalau begitu bahaya atau tidak? Bahaya. Kalau sejarah bisa diutak-utik, tapi akhlak bahaya ini. NU Muhammadiyah, ingatlah muasis-muasis NU, muasis-muasis Muhammadiyah. Kenapa begitu? Penerusnya Wali Songo. Wali Songo meneruskannya kerajaan, menjaga wadahnya Pancasila, Merah Putih, NKRI. Hati-hati. Kalau kita pengen meraih apapun gampang, serba duit. Mereka itu beli sana, beli sana, beli sana. Pondok pesantren dibeli semua, dikumpulkan. Wah, seakan-akan pengajiannya banyak, padahal itu beli. Nyuruhan kiai-kiai atau nyuruhan anak bangsa, betul nggak? Apa tahu sejarahnya bangsa negara Republik Indonesia? Nggak tahu. Dia itu mengambil sejarahnya Indonesia, makanya berani menghegal-hegal semua. Makanya NU Muhammadiyah bangkit, berani, jagalah Pancasila. Biarpun Banser, Amsor, jangan pakai pakaian, tapi Indonesia acak-acakan. Banser garda terdepan demi keselamatan Pancasila, Merah Putih, NKRI. Indonesia itu masih terjaga dan dijaga. Tirakatnya apa? Nyawa kah taruhannya. Jadi kita ini menjaga keselamatan Indonesia. Makanya anak bangsa ke depan itu jangan sampai tertipu sama orang-orang yang tidak jelas. Makanya dia berani torekoh diacak-acak, padahal itu wadahnya wali-wali. Apa enggak kewalat? Ya tunggu saatnya. Apa gelar kain kapan atau setruk? Ya nggak tahu. Tunggu aja tanggal mainnya. Bahwa negeri Indonesia bukan semata-mata hadiah atau dikasih apapun, tidak. Perjanjian tumpah darah. Hati-hati. Ini mau dibom dengan omongan, dengan ilmu tidak jelas. Bahkan mereka ini mau menghancurkan para wali-walinya Allah. Nggak bisa. Kenapa ulama nggak mau? Kenapa kiai? Apa ragus? Ustadz atau santri-santri? Kalau santri, apa kata ustadz? Atau apa kata gus? Apa kata kiai? Tetapi kalau kiainya benar-benar membela negara, membela Pancasila, Merah Putih, NKRI, selamat ini Indonesia. Jangan tidur teruslah, bangun sekarang. Kasihan yang mendirikan pondok-pondok pesantren yang ada di Nusantara, di Indonesia. Kenapa diam? Jangan takut membantu negara. Jangan pengen ingat proposalnya, tapi ingatlah perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ulama-ulama yang punya pondok jangan diam, maju. Bahwa pondok itu dirubuhkan. NU, coba NU, Amsor, Bansor, dari sampai ranting kok diam? Malu atuh oleh muasis-muasis, padahal mereka disumpah. Muhammadiyah pun sama, disumpah. Lintas agama sama. Semua yang ada di negeri Indonesia disumpah. Tiba-tiba dia mendatangi segala macam seakan-akan yang paling hebat. Tidak, dia itu dulu zaman Belanda, dia ikut Belanda, sekarang ikut negara. Pura-pura, jadi itu sejarahnya diuterbalikan. Gupron gak ketipu. Kenapa? Itulah politiknya untuk menghancurkan martabat dan derajat Indonesia.
Masa TNI dan Polri aja yang berani? Ulama pun harus berani ke depan. Contohnya siapa? Syekh Nawawi, semua para muasis NU Muhammadiyah berani ke depan. Jangan jadi kucing, harus jadi harimau, betul nggak? Negaranya sendiri mau dibom, negaranya sendiri mau dihancurkan. Mikir ulama sekarang, santri-santri itu bantu itu TNI dan Polri, bantu itu negara. Jangan menggerogoti negara. Orang yang punya pikiran sehat gak mungkin menghancurkan negara sendiri, gak mungkin ngilo-ngilo atau menjelekin NU Muhammadiyah atau TNI dan Polri. Sampai ke presiden pun berani dia ngilo-ngilo. Sampai ulama pun ditenggelamkan berani, karena torekohnya sudah dikuasai, diacak-acak. Sekarang sama Gufron diacak-acak lagi. Bagaimana dia seakan-akan akarnya sudah kuat, karena yang dididiknya anak Nusantara, anak Indonesia. Orang mereka yang nggak ada, nggak sadar itu kiai, bahwa kiai dibodohi, dibohongi. Makanya dia berani mengilu, demo, berani sampai mengambil toreko, mengambil makom-makom, mengambil wali songo, mengambil sampai mengaku dari keturunan Rasulullah. Hati-hati, Indonesia nggak bodoh. Boleh berpolitik, tapi jangan meninggalkan Pancasila, merah putih NKRI. Agama bukan punya sendiri dong. Kenapa NU atau Muhammadiyah sampai Bansar, Amsor menjaga gereja-gereja atau yang lintas agama, sampai mereka berani ngilo-ngilo? Loh, ini Indonesia bukan negara lain loh. Pondok mana didekati, ya semua didekati. Supaya apa? Supaya tunduk. Taktik dan tekniknya nanti dia diambil. Seakan-akan kamu punya tanah enggak? Biar sama saya ditempati dulu ya, biar saya pengen punya majelis pura-pura atau masjid atau musola. Akhirnya direbut sama mereka aslinya Nusantara. Akhirnya ya ngegel curu. Sama juga oper alih itu. Pengkhianat enggak itu? Pengkhianat itu. Makanya mereka seakan-akan yang paling hebat. Akhirnya dari mulai RT, RW, lurah, camat dikumpulkan. Nanti ada pengajian, siapkan kendaraan, dibayar ini. Seakan-akan dia cinta merah putih, cinta NKRI, cinta Pancasila. Ternyata ada sesuatu berpolitik, betul nggak? Naruhkan apa ke Indonesia? Apalagi ke NU, ke Muhammadiyah, atau ke Bhinneka Tunggal Ika, sampai kepada umaroh dan ulama atau tokoh-tokoh agama disebut lintas agama. Mana buktinya?